Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammadin bi Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Bapak Ibu jamaah salat zuhur yang dirahmati Allah, sejenak kita ngaji. Namun sebelumnya saya menyampaikan mohon maaf lahir dan batin. Masih dalam suasana Syawal, teriring doa taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Bapak Ibu rahimakumullah, dalam pandangan para ulama bulan ini, bulan Syawal hampir berakhir, dikenal sebagai bulan peningkatan. Bukan tanpa pertimbangan, karena asal-usul kata Syawal itu memang berarti meningkat atau terangkat. Tetapi sebagaimana kearifan-kearifan lokal, penamaan Syawal dengan bulan peningkatan seperti halnya bulan-bulan Komariah di Jawa. Bulan Ramadan kita sebut sebagai bulan poso. Nanti bulan Rabiul Awal kita kenal dengan bulan Maulud. Itu namanya kearifan-kearifan lokal menamai bulan. Demikian pula Syawal ini dalam tradisi Arab sebenarnya musim. Dulu di Arab itu kalau bulan-bulan ini ekor unta itu diangkat. Jadi ekornya mengangkat begitu untuk menandai bahwa dia sedang tidak ingin dikumpuli oleh pejantannya. Sehingga ekor yang terangkat itu menjadi tren di bulan ini, lalu menjadi nama bulan ini bulan Syawal. Tapi uniknya kalau ulama, makna meningkat atau terangkat itulah yang dihubungkan dengan amal soleh. Bulan ini harusnya menjadi bulan peningkatan amal soleh. Sekalipun faktualnya bulan Syawal ini kalau dibandingkan dengan Ramadan tidak ada peningkatan sama sekali. Bayangkan di Ramadan kita sanggup berpuasa setiap hari, bulan Syawal nyaris tidak. Di bulan Ramadan itu kita sholat malam tiap hari yang disebut dengan taraweh. Syawal nyaris tidak. Sudah syukur kalau satu kali seminggu ya sudah bagus. Di bulan Ramadan kita ndarus Quran, berusaha khatam di bulan Ramadan. Bulan Syawal ini mungkin target itu sudah tidak ada. Di bulan Ramadan infak masjid, musola itu meningkat. Nah, bulan-bulan Syawal ini ya jangankan meningkat, jamaahnya saja sudah mulai habis gitu, sehingga yang ngisi kotak amalnya juga sudah tidak banyak lagi. Maka kalau mau dibandingkan dengan Ramadan, tidak ada meningkat-meningkatnya, yang ada justru penurunan. Namun untuk optimisme kita, sebagaimana yang ulama sampaikan sebagai bulan peningkatan, kita dudukkan Ramadan sebagai bulan training sajalah. Sehingga cara mengukurnya ada peningkatan atau tidak di bulan Syawal ini diukur dari bulan sebelum training. Bedanya setelah di training di Ramadan ada nilai plus di bulan Syawal ini dibandingkan dengan bulan sebelumnya, bulan Sya'ban, bulan Rajab, dan bulan-bulan seterusnya. Tapi ini hanya untuk menghibur diri ya. Tapi kalau mau betul-betul dibandingkan dengan Ramadan, syukur. Tapi sepertinya agak berat, agak jauh.
Bapak Ibu rahimakumullah, bulan ini juga bulan silaturahim, karena di bulan inilah umat Islam juga memanfaatkan untuk bertemu kembali dengan keluarganya, dengan teman lamanya, dengan teman sejawatnya, untuk membangun komunikasi yang lebih baik. Paling tidak itu adalah peningkatan relasi yang tadinya sudah tidak ada sapa-sapaan, mulai ada menyapa kembali, yang tadinya mungkin ada sekat karena ada luka lama atau yang lainnya, sudah cair kembali. Namun Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang dikutip oleh Imam Al-Bukhari dari sahabat Abdullah bin Amr bin As, Rasulullah pernah menyampaikan begini, laisal wasilu bil mukafi walakinnal wasilu alladhi idza qata'at rahimuhu wasalaha. Bersilaturahim itu bukan semata-mata ngimbangi, membalas kunjungan, memberi hadiah kepada yang sudah memberi kita hadiah, bukan sekedar itu. Tetapi yang disebut dengan penyambung silaturahim adalah orang yang melihat tanda-tanda putus hubungan, dia berusaha menyambungnya. Oleh karena itu, saya melihat fenomena di masyarakat itu ada 3 model kelompok. Ada kelompok al-wasil, memang mental penyambung silaturahim. Tapi ada yang sekedar mukafi. Mukafi itu hanya ngimbangi. Saya senyum karena dia senyum. Saya menyapa karena dia menyapa. Saya neraktir dia karena dia pernah neraktir saya. Itu konteksnya mukafi, hanya ngimbangi saja. Dan kelompok 3 adalah al-qati', pemutus. Nah, yang paling tinggi tadi adalah al-wasil, orang yang penyambung itu orang yang semangatnya nyambung saat ada tanda-tanda keterputusan, maka dia adalah yang pertama kali berusaha menyapa, menyambung kembali hubungan. Kalau konteks sekarang ini, begitu ada teman keluar dari grup WA, masukkan kembali, itu semangatnya wasil, itu semangat menyambung. Ada tanda-tanda orang kok mulai menjauh, kita dekati. Ada orang kok merengut pada kita, kita senyumi. Orang kok marah terus, ya kita sanjung, kita. Sampai-sampai Rasul menempatkan ini sebagai afdolul fadhail. Min afdolil fadhail, kata Rasulullah, termasuk keutamaan dari berbagai keutamaan itu, antasilaman qata'aka. Kamu sambung hubungan dengan orang yang sengaja putus dengan kamu. Nah, itu abot itu, berat itu. Kalau kita merasa pada posisi yang nyaman itu kan diputus itu peduli amat. Kamu hanya jadi beban saya. Tapi kalau semangatnya adalah wasil, penyambung silaturahim, dia tidak ingin relasi yang sudah ada itu rontok. Relasi yang sudah ada itu terjadi keretakan atau keterputusan. Maka begitu ada tanda-tanda putus, dia berusaha untuk menghubungi, menyambungnya kembali. Itulah mentalitas wasil. Jadi diperenguti ya disenyumi, itulah. Jadi kalaupun dia dimediti ya kita lomani gitu loh, kita. Beda dengan level yang kedua yang disebut dengan mukafi tadi itu. Orang yang sekedar ngimbangi. Kita itu ya datang ke rumahnya karena dia pernah datang ke rumahku. Saya ajak traktir karena dia pernah ngajak traktir saya. Itu hanya ngimpasi saja, ngimbangi atau nyeimbangi saja. Itu level tengah-tengah. Bahkan bisa jatuh kalau dia merengut, kita perenguti juga. Itu kan jadi lebih buruk. Jadi semata-mata hanya ngimbangi saja. Nah, yang paling jelek ya memang al-qati'. Kita sudah baik-baik senyum malah diperenguti. Nah, itu tipe al-qati', pemutus silaturahim.
Kita beri hadiah, kita beri jajan, kita beri buah-buahan, oleh-oleh, malah dipaitu. Kayak begini kok diberikan pada saya. Itu namanya mentalitas al-qati, pemutus silaturahim. Harusnya diberi seberapapun, apapun bentuknya, ya menyenangkan. Yang memberikan itu sudah satu nilai sedekah tersendiri begitu ya. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mari kita tingkatkan kualitas kita. Kalau masih pada level al-qati ya jangan sampailah, minimal mukafik tadi ngimbangi ya. Syukur bisa pada level penyambung silaturahim. Artinya semangat kita adalah memperbaiki. Semangat kita adalah menyambung kembali. Sekiranya ada sekat-sekat di antara kita atau tanda-tanda paling enggak yang akan membuat kita semakin jauh dari teman kita dan seterusnya. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, ini pun juga ada dua model. Model yang karena lillahi ta'ala, tapi juga karena ada yang li ghairihi. Nah, ada orang yang istilahnya semata-mata pingin nyambung silaturahim, semangatnya karena Allah, ya pingin jangan sampai persaudaraan putus begitu saja. Tapi ada juga yang karena yang lain. Ini kalau saya putus saya nggak dapat job baru lagi nanti. Itu namanya karena yang lain. Walaupun dimarahi dia tetap hormat, siap dimarahi. Karena khawatir sesuatu yang benefit yang dia terima hilang. Nah, itu namanya karena yang lain. Tapi kalau alasannya semata-mata karena tidak ingin terputus hubungan silaturahimnya karena Allah lah, itu jauh lebih baik. Jadi bukan karena faktor benefit yang kita beri. Karena dalam hadis itu pernah ada seseorang yang zaro rajulun akhahu fi qaryatin. Ada seorang yang berkunjung ke saudaranya di desa yang jauh gitu. Lalu Allah mengutus malaikat untuk nguji, ngetes maksud dia ke temannya itu apa. Maka ketika orang ini sudah dekat dengan rumah saudaranya, ditanya mau kemana kamu oleh malaikat ini yang nyamar jadi manusia. Ya, saya mau ke rumah saudara saya. Emang nanti kamu dapat apa? Saya nggak mengharapkan dapat apa-apa. Saya hanya ingin hubungan saudara saya dengan dia itu tetap baik. Karena sudah lama tidak pernah ketemu, saya ingin ketemu. Maka orang ini pun mengaku saya adalah utusan Allah. Ketahuilah bahwa motivasimu untuk berkunjung ke saudaramu telah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena sekarang juga banyak orang yang tetap menghubungi orang, tapi karena ada benefit yang akan diterima, itu motifnya lain. Nah, oleh karena itu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di tengah-tengah kita berada di antara apakah wasil, mukafe, atau kotik, pun itu ada dua model tadi, yang karena Allah, tapi juga ada yang karena yang lainnya. Nah, kita berharap murni kalaupun kita menjadi seorang al-wasil betul-betul karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, mudah-mudahan juga di bulan Syawal ini apa yang sudah Bapak Ibu lakukan, entah itu istilahnya mudik, silaturahim, ujung-ujung yang lainnya dicatat sebagai amal soleh dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza, astaghfirullahal azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.